Halo geng, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Nonem TV. Kali ini kita akan melanjutkan membahas cerita Sakamoto Days di chapter 233 dan 234. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja ke pembahasan. Pertarungan Amani dan teman-temannya melawan Sayonji bersaudara masih berlangsung, di mana mereka harus menghadapi sang kakak yang ternyata jauh lebih kuat daripada sang adik, sang pengguna senapang mesin. Level kekuatannya bahkan dikonfirmasi bisa setara dengan para monster dari order seperti Shishiba, Osaragi, dan Yoichi Nagumo. Pada chapter sebelumnya, kita telah melihat seberapa brutal kakaknya Shina saat bertarung. Seluruh staf pengajar JAA saja tak sebanding dengan sang kakak tersebut. Chapter 233 dimulai yang dimana kita diperlihatkan Seba keringat dingin melihat kekuatan kakak Shina dan berkata, si kembar ini sangat kuat cuy, terutama sang kakak. Amani juga sampai merasakan hal familiar saat berhadapan dengan sang kakak Shina saat mengamati mayat-mayat yang bergelimpangan. Ia merasa sedang melawan seseorang yang berada di level yang setara dengan member order seperti Shishiba, Osaragi, Nagumo, karena Amane pernah merasakan berjumpa dengan mereka. Berhadapan dengan petarung dari kelompok tersebut tentu sama saja cari mati jika itu harus dilakukan Amane dan teman-temannya. Jadi bisa dibilang jika tak ada jalan keluar, peluang kemenangan Amane dan lainnya sudah sama seperti angka 0. Kakak Shina pun bertanya lagi kepada Amane dan geng, katakan, di mana keberadaan Sakamoto dan kami akan pergi. Kakak Shina malas mau lanjutkan pertarungan tersebut. Ketika kakaknya berbicara baik-baik, Shina pun marah besar kepada kakaknya. Dikarenakan sudah bertarung sejauh ini masih saja begitu. Karena kakak Shina ingin cepat menyelesaikan pertarungan ini dan mencari target utamanya, yaitu Sakamoto Taro. Dan Seba dengan gagah berani pun menjawab pertanyaan tersebut. Kami menolak. Kami tidak mau berkhianat dan tidak mau memberitahu keberadaan Sakamoto. Kakak Shina hanya berkata santai dengan jawaban Seba, "Yah, mau gimana lagi kalau kalian menolak?" Meski tak ada peluang menang, Amane dan lainnya terus mencoba untuk melawan. Pertama, Amane dan Toramaru menyerang dengan senjata mereka masing-masing. Namun tangan kakak Shina berhasil menangkap keduanya. Ia pun membanting mereka dan langsung memberi tendangan sangat kuat, sehingga Amane dan Toramaru terpental ke arah yang berbeda. Mafuyu pun ikut turun tangan, namun ikut terkena serangan serupa dari kakak Shina dengan kaki mautnya. Nah, dan ternyata Seba sudah berada di samping kakak Shina dalam mode menghilangnya. Namun sayangnya, kakak Shina langsung mengetahui keberadaan Seba dan membanting Seba dengan sangat keras. Kaji yang sedang mengamati pertarungan tersebut sangat kaget betapa kuatnya kakak Shina, karena menurut Kaji, kakak Shina bertarung seperti tidak serius. Gilanya, semua itu dilakukan tanpa berkeringat. Hal itu seolah menegaskan betapa jauhnya perbedaan kekuatan pemuda satu ini dengan kelompok Amane. Seba, Mafuyu, Toramaru, dan Amane pun sudah babak belur dibuat kakak Shina. Dan kakak Shina dengan santai bertanya, "Kenapa kalian berani menantang kami dengan kekuatan hanya segitu? Padahal aku tidak mau bertarung, karena serajin apapun kalian berlatih, tetap saja kematian akan datang." Toramaru pun bertanya kepada kakak Shina dengan wajah penasaran, "Lah terus, kenapa kau menjadi pembunuh bayaran?" Ketika kakak Shina mencoba menjawab kenapa jadi pembunuh bayaran, Shina tiba-tiba menembaki semua orang sampai lantainya retak. Di situ Shina marah-marah karena kakaknya selalu bicara dengan gaya pesimis. "Sudah cukup kak bicaranya, kau sangat kuat. Kau pasti tak akan mati, jangan pesimis begitu dong." Perkataan Shina
yang sangat kesal kepada kakaknya. Namun saat mendarat di lantai, Sina baru sadar kalau efek tembakannya terlalu berlebihan, sehingga begitu menginjak, ia terjatuh ke lantai bawah, hingga membuat Sina terjatuh di bawah. Masalahnya, lantai di bawah itu adalah kolam renang, tempat yang paling dibenci oleh Sina. Dan ternyata Sina sendiri memang tak jago berenang sama sekali. Jadi begitu tercebur ke kolam, ia tak akan bisa berbuat apa-apa saat di dalam air. Seba yang melihat ada peluang langsung melompat turun dan langsung memasuki mode menghilangnya, dan melintas di benak pikirannya soal Sakamoto, karena Sakamoto dan rekan lainnya akan tiba kurang 1 jam lagi. Dan dalam keadaan sekarang, Sakamoto tak akan bisa melawan mereka, jadi harus mengalahkan Sina dan kakaknya dengan cepat. Bukan cuma itu saja, Toramaru juga sampai ikut turun tangan untuk membantu Seba, karena Sina tidak bisa melakukan apapun saat tenggelam. Namun sialnya, sang kakak juga ikut terjun ke situ dengan pentungan besinya. Dengan sekali lihat, ia langsung sadar posisi Seba yang menghilang itu. Cuman dengan gelembung udaranya yang dihembuskan di dalam air. Begitu mengetahui lokasi targetnya, kakak Sina langsung mengayunkan pentungannya, hingga efeknya sampai membuat hempasan pada air kolam renang. Saking kuatnya sampai mereka semua keluar dari situ. Dengan begitu, Seba dan Toramaru kehilangan peluang terbaiknya untuk mengalahkan Sayonji bersaudara tersebut. Dan kakak Sina pun berhasil menyelamatkan Sina dari ambang kekalahan. Dan Sina pun bertanya, "Kau pasti bisa melihat mereka dari gelembungnya kan? Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa kak kalau di dalam air." Pertarungan Seba dan kawan-kawan melawan Sayonji bersaudara masih berjalan awet. Setelah mengetahui kalau level sang kakak ternyata melampaui ekspektasinya, Seba pun akhirnya membuat keputusan besar demi menyelamatkan semua orang. Dan Seba telah mengalami luka parah di badannya. Dari situ ia menilai kalau kakak beradik Sayonji itu tak bisa diatasi oleh teman-temannya. Jika dibiarkan, kedua monster itu akan menghabisi semua orang yang terkait dengan Sakamoto. Mafuyu pun langsung mendatangi Seba. "Kakak, apa kau baik-baik saja?" Dan Mafuyu pun kaget melihat luka sang kakak begitu parah. Seba akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menyuruh adiknya dan Toramaru untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan meminta untuk menyelamatkan semua orang. Mafuyu kaget Seba berbicara seperti itu dalam kondisi yang sangat parah dan akan memberikan jaket andalannya kepada Mafuyu untuk kabur. Karena menurut Seba tak ada yang bisa mengalahkan mereka dengan kemampuannya yang begitu kuat. Dan Seba meminta Mafuyu untuk memberitahukan ke rombongan Sakamoto untuk jangan datang ke JCC karena situasi yang sudah tak aman lagi. Seba pun sampai memberikan jaket tak kasat mata miliknya agar Mafuyu dan Toramaru bisa masuk ke mode menghilang dan bisa pergi dengan aman. Dan pesannya sampai ke telinga rombongan Sakamoto. Di sisi lain, Sayonji bersaudara malah mengalami pertengkaran kecil. Sina yang baru saja ditolong rupanya merasa kesal karena sedikit-sedikit kakaknya ikut campur. Ia merasa kalau harusnya sang kakak membiarkan dirinya bertarung sendiri dan tak boleh ikut campur. Karena bagi Sina yang merasa sok jago, melawan orang seperti mereka cukup sendiri saja. Sang kakak sendiri membalas omongan Sina kalau Sina punya kebiasaan buruk, yaitu selalu salah langkah dalam bertindak. Hal itu sudah dibuktikan pada kejadian sebelumnya, yang dimana gadis itu tak berkutik saat tercebur di kolam renang. Jadi, sang kakak terpaksa menyelamatkan Sina dari bahaya. Mendengar argumen tersebut, Sina cuma berkata, merepotkan, dan tak bisa berkata lebih lanjut lagi. Setelah memastikan adik dan temannya pergi, Seba akhirnya memulai rencananya sendiri untuk melawan Sayonji bersaudara. Kakak Sina bertanya kepada Seba, "Apa kau yakin bisa menghentikan kami hanya sendirian?" Seba pun menjawab, "Entahlah, bisa atau tidaknya tidak bisa dipastikan dahulu."
Sina dengan sedikit kesal berkata, "Dasar, semua kakak emang suka begitu ya? Suka ikut campur yang berlebihan." Sebelum Seba melemparkan bom yang di tangannya, ia berkata atau menjawab perkataan Sina, "Anak muda emang kurang ajar. Dasar merepotkan." Seba pun langsung melempar bom asapnya dan langsung mengambil langkah untuk kabur. Sina dan kakaknya tentu tak tinggal diam dan langsung mengejarnya dan berkata apa yang ia rencanakan lagi. Seba pun langsung meloncat ke lantai bawah yang lebih rendah. Sina dan kakaknya juga meloncat untuk mengikuti Seba dan mereka berhasil menyusulnya. Namun saat Sina hendak melepaskan tembakan, semua pelurunya seperti tertahan lapisan tak kasat mata. Tembakan itu pun berhasil tertahan dan tidak mengenai Seba. Yang saat itu Seba sedang berada di luar lapisan tak kasat mata tersebut. Dari situ Sina dan kakaknya sadar mereka rupanya berada di dalam ruangan khusus yang disembunyikan dengan lapisan tak kasat mata milik Seba. Dengan begitu, Sayonji bersaudara itu tak lagi bisa menyerang semua orang. Sina saat itu yang sangat kesal karena peluru tembakannya tak berhasil mengenai targetnya. Dan Seba menjelaskan ini adalah ruangan tembus pandang yang sebenarnya untuk menyembunyikan Sakamoto, tapi tak kusangka terpaksa menggunakannya untuk menahan kalian berdua. Sina yang sangat kesal langsung menembaki ruangan tersebut dengan membabi buta. Tapi itu sangat sia-sia saja karena dindingnya dibuat khusus jadi tidak sembarangan bisa menembusnya. Di saat Seba di luar ruangan tak kasat mata, ia mengamati kedua saudara tersebut. Ia mendapati sang kakak masih dalam kondisi tenang seperti biasanya. Dalam kondisi tenang, sang kakak Seba bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Seba sempat mengatakan kalau ruangan tersebut tak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia. Nah, mendengar hal tersebut, sang kakak Sina berkata kalau harusnya Seba tak membocorkan rahasianya sendiri dan membuat Seba kaget. Apa maksudnya? Menurutnya, jika memang kekuatan manusia tak sanggup melakukannya, ia perlu memakai kekuatan yang lebih kuat dari itu. Dan benar saja, sang kakak dengan niat membunuh mencoba untuk mengayunkan pentungan besinya. Langsung berhasil menjobol dinding tak kasat mata tersebut. Dengan begitu mudahnya, kakak Sina berhasil keluar. Ia langsung menghampiri Seba dan langsung mencekik leher Seba dan bertanya kepadanya, "Aku penasaran, kenapa ruang intensif ini transparan?" Seba pun panik karena ia sudah diambang kematian dan berkata, "Aduh, gawat." Saat melihat ke lubang tembok tersebut, kakak Sina sendiri sadar kalau ada alasan kenapa ruangan itu memakai lapisan tak kasat mata. Kakak Sina langsung bertanya dengan Seba, "Sakamoto akan menuju ke sini bukan?" "Apa itu benar?" jawab aku. Dan mobil yang saat ini sedang membawa Sakamoto sekarat sedang menuju ke tempat tersebut. Nah, itulah penutup chapter Sakamoto Days saat ini. Ditunggu chapter-chapter selanjutnya. Semoga kalian suka dengan cerita ini dan terima kasih.